Senang sekali diajak sama Uda Agus ini untuk sharing di pagi hari ini di sini, dan saya lihat beberapa nama cukup familiar ada di hadir di sini. Jadi kayak lagi di sidang nih Gus gue. Ya, topik pagi hari ini adalah membangun cinta kembali. Nah, tadi bagus banget udah dimulai dengan sebuah pertanyaan. Emang kalau udah usia pernikahan 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, masih pantas nggak sih ngomong-ngomongin cinta segala macem gitu loh. Ya, kalau kita ngomongin cinta sebenarnya, apa ya, semua orang punya versi masing-masing, benar nggak? Iya, benar. Tapi mungkin banget kita perlu lihat adalah tuntunan kita siapa gitu loh, patokan kita siapa. Kalau kita mau bicara cinta versi masing-masing itu bisa punya pembenarannya masing-masing, bisa punya style masing-masing. Nah, tapi kalau kita pengen punya panduan, udah pasti kita akan melihat kepada Rasulullah. Benar nggak, Gus? Iya, benar, Mas. Kan Rasulullah sampai menjelang akhir hayatnya, apa sih yang masih tercermin dari beliau, Gus? Cinta, Iya, benar betul. nggak? Iya, cinta. Keluarga. Jadi, kalau kalau ada orang ngerasa udah umur segini malu lagi ngomongin cinta, junjungannya siapa ya kira-kira ya? Jadi harusnya kan semakin kita mengaji dan mengkaji, semakin dekat kita dengan junjungan kita, dengan tuntunan kita, benar nggak? Dan kalau boleh sharing sedikit dari pengalaman ngasih konseling dari 2011 nih Gus. Iya. Apa ya? Kalau yang baru nikah sih kalau ngomongin cinta rasanya masih menggebu-gebu banget, Iya, benar masih nggak? semangat lah Wah, ya. semangat Masih gitu kan? romantis gitu ya, Ya. mesra. Kupinang kau dengan Bismillah, wah elah udah kayaknya sesuatu banget gitu loh ya. Waktu awal-awal cinta ngelihatnya, wah alhamdulillah syukur ada pasanganku. Jadi kalau ada orang masih suka menulis itu di sosial media, masih suka cerita begini begitu, kira-kira bisa ketebak usia pernikahannya berapa ya Gus ya? Berapa tahun gitu kan? Iya. Nah, yang nggak lucu adalah setelah usia pernikahan menjalan sekian tahun, boro-boro alhamdulillah ya, yang ada jangan-jangan begitu ngeliat pasangan astagfirullah gitu loh, dia lagi gitu. Pengen cepat-cepat kabur ya. Baru kemarin ngasih konseling Gus, Iya. dan yang konseling secara spesifik bilang, Pak saya kalau pulang kantor udah males, Iya. udah cari alasan, cari excuse untuk nggak pulang gitu loh, karena pulang ketemu pasangan. Usia pernikahannya baru 10 tahun padahal. Sedih nggak sih dengar kayak gitu? Iya, iya. Nah, disinilah pentingnya kita juga perlu secara sengaja mencari tahu sebenarnya kondisi kehidupan pernikahan kita saat ini, stok cintanya masih cukup banyak nggak sih? Nah, lo kok pakai stok cinta, emangnya apaan gitu kan? Nah, yang banyak mungkin udah pada lupa atau belum ngeh bahwa yang namanya cinta itu bisa habis, Gus. Oh, bisa habis ya, Coach ya? Kayak kayak pulsa, Gus. Jadi kalau Iya. kayak orang baru nikah nih. Iya. Orang baru nikah itu stok pulsa cintanya tuh masih segini, Gus. Iya. Penuh Masih ya, Coach? tinggi Full. banget. Luber. Pokoknya wah Nah, udah mengsaruah lah gitu kan. iya. Kayak dunia terlihat indah banget gitu kan. Segini stok cintanya. Terus begitu mulai nikah, mulai ada friksi. Iya. Nah itu saldonya diambil tuh, cekrek. Berkurang ya. Berkurang, bener nggak? Benar. Friksi lagi, cekrek. Ada geger, itu saldonya turunnya cepet tuh. Brek gitu. Bukan keambil, brek gitu. Bener nggak? Nah, kebayang nggak kalau proses ini terjadi berulang-ulang bertahun-tahun? Bahkan mungkin banyak yang tidak sadar, saldo cintanya mungkin udah di sini. Bahkan bisa jadi yang terjadi begini, Gus, minus. Habis ya. Berkurang. Ini ya, minus yang nggak ada. Bukan Nggak ada. bahkan minus gitu. Loh kok bisa Iya. minus? Bisa banget. Yang ada bukannya cinta, yang ada tersisa apa? Benci ya. Bosan ya. Rasa sakit hati, kecewa, segala macem lah. Dan itu udah ngerogotin habis-habisan sampai ke bawah sini. Itu baru satu sisi. Di sisi yang lain adalah yang perlu juga kita ngeh bahwa bisa jadi ada di antara kita yang
pernah mengalami satu fase dalam kehidupannya sehingga punya kekecewaan yang luar biasa besar dengan pasangannya. Sehingga bisa jadi sudah mati rasa. Ya, saya yakin di antara yang hadir pagi ini ada yang sedang manggut-manggut sekarang gitu. Iya, iya, benar juga ya. Tapi kan nggak perlu declare di sini. Iya, gue pernah mati rasa, nggak usah juga kayak gitu. Tapi ini bukan perkara mudah gitu loh, bahwa mau diakui secara jujur apa enggak, banyak sekali pasangan di luar sana yang karena satu fase kehidupan yang mungkin pernah dikhianati, mungkin pernah dikecewakan, atau ngerasa mungkin seumur-umur pernikahan banyak ekspektasi dia yang tidak didapatkan, sehingga dia memilih ya udahlah daripada gue berharap, mendingan gue dijalanin aja deh gitu loh, nggak usah gimana-gimana gitu loh. Nah, dalam jangka pendek mungkin ini adalah sebuah mekanisme pertahan diri atau self defense mechanism dengan memilih tidak merasakan sakit. Tapi kalau dibiarkan, ini bisa bablas berkepanjangan, beneran bisa mati rasa. Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya adalah menjalani kehidupan pernikahan itu dalam bentuk yang sangat normatif. Ya udahlah, saya masih di sini karena memang status saya sebagai suami. Saya masih di sini karena status saya sebagai istri. Cuma status doang ya. Sayangnya saya akan bilang kalau Anda melakukan ini, Anda sangat egois. Kok egois, Pak? Bentar, ini habis ini banyak yang marah sama gua, Gus. Ya. Jadi kalau Anda menjalani kehidupan pernikahan hanya berdasarkan status, Anda menjalani kehidupan pernikahan sebagai sebuah kewajiban normatif, Anda egois. Kenapa? Karena anak Anda akan melihat apa yang sedang terjadi. Iya. Akhirnya anak Anda melihat apa? Akhirnya anak Anda melihat kehidupan pernikahan itu sebagai sesuatu yang boring, sebagai sesuatu yang berat, sebagai sesuatu yang nggak enak, nggak nyaman, sesuatu bukan yang menggembirakan, bukan sesuatu yang bisa dijadikan contoh oleh mereka, dijadikan sebuah impian oleh mereka. Disitulah kenapa saya bilang ujung-ujungnya egois gitu loh. Nah, tentunya kalau dari obrolan singkat barusan, mulai kebayang nih, PR-PR gimana sih membangun rasa cinta kembali, gimana sih menambah saldo cintanya itu, gimana sih kalau sudah terlanjur minus stok cintanya, gimana kalau udah terlanjur mati rasa, gimana bisa membangun kembali, menghidupkan kembali rasa yang udah baal gitu, udah ya elah, gue bangun rasa, ntar yang ada gue dikecewain lagi. Nah, yang mudah, benar nggak, Gus? Iya, benar, Gus. Nah, kebetulan Dikau juga mungkin sempat lihat ada salah satu peserta Kulwap yang sampai pertengahan sesi masih ngerasa, kenapa saya nggak merasakan apa-apa ya, Pak? Iya, masih pernah baca itu. yang kayak gitu, sampai apa yang salah dengan saya gitu. Tapi begitu mendengar salah satu materi voice note-nya, yang kemarin sore dibilang akhirnya dia gelar sejadah dan nangis. Akhirnya sujud. Sujud ya, disitulah. Nah, buat teman-teman yang mungkin sekarang ngerasa ya udah nggak ada rasa lagi sama pasangan, hati-hati. Anda tanpa disadari sudah membangun namanya perisai di dalam hati. Ya, udah mematikan rasa, sudah membangun tembok yang sedemikian tebal. Tembok itu bisa berupa apa sih? Berupa amarah, bisa berupa kekecewaan, bisa berupa yang namanya rasa sakit hati. Segala macam lah energi-energi yang tidak positif tersebut. Dan ini kalau dibiarkan, ini kan jadi racun yang luar biasa. Oke, wah Pak, nah ini nih, teman-teman ya, bakal ada yang nanya, wah Pak, berarti saya membiarkan pasangan saya untuk berperilaku semena-mena kepada saya dong. Nah, ada nggak kalimat itu dari tadi, Gus? Nggak ada. Tapi saya bakalan banyak yang menerjemahkan itu. Iya. Gue ngomong duluan dari pagi ini sebelum ada yang ngaco kayak gitu soalnya. Jadi beberapa kali Kulwap, beberapa kali webinar, entah kenapa banyak yang terjemahannya kayak gitu loh. Oh berarti salah paham ya, salah dalam memahami. Jadi kadang-kadang orang itu seringkali orang menerjemahkan sesuai dengan prinsip, sesuai dengan belief yang dia pegang,
sesuai dengan kondisi emosional psikologis yang sedang dia alami saat itu. Padahal pembicaranya tidak ada sedikit pun nyuruh dia untuk membiarkan dirinya jadi pihak yang dizolimi. Iya, benar. Jadi ingat kemarin ngisi salah satu program di Jana Family Weekend, itu sampai ada yang japri, oh berarti saya membiarkan pasangan saya untuk bertindak zolim kepada saya. Ngomel gue, Gus. 2 jam gue ngomong nggak ada satupun gue menggunakan kalimat itu, tapi itulah yang terjadi. Pada saat diminta untuk membuka hati lagi, pada saat diminta untuk belajar memiliki perasaan lagi, pada saat diajak untuk belajar membereskan masalah, terjemahannya adalah, oh berarti Bapak meminta saya untuk mengalah. Kan garuk-garuk kepala, Gus. Padahal 2 jam nggak ada gue ngomong kalimat itu. Gitu. Nah, di sinilah kita perlu secara sadar berani melihat ke dalam diri. Jangan-jangan selama ini kita sibuk merasa diri sebagai korban dari situasi yang ada. Merasa diri sebagai korban dari keadaan. Merasa diri sebagai korban dari perilaku pasangan. Dan saya nggak peduli Anda suami atau istri, dua-duanya bisa ngerasa sebagai korban. Iya. Pagi ini, saya akan bilang kepada Anda yang hadir di acara Zoom meeting pagi hari ini, berhentilah merasa diri Anda sebagai korban. Anda bukan korban. Korban sesungguhnya adalah anak Anda. Ada yang mulai ngerasa nyesel ikut Zoom nggak nih, Gus? Kepikiran live gitu. Kayaknya nih pengen live silahkan gitu. Jadi teman-teman, pagi ini saya pengen ngajak kepada Anda, kebahagiaan dalam kepernikahan Anda itu tanggung jawab siapa? Ayo, tanggung jawab siapa? Jadi kalau Anda masih ngejawab itu tanggung jawab kami berdua, tetot. Ya, nggak ada tanggung jawab berdua. Tanggung jawab Anda yang hadir di Zoom meeting pagi ini. Nah, kan nggak enak kan? Pak, kok tanggung jawab gue kan gue jadi korban? Dari tadi udah gue bilang, berhentilah ngerasa jadi korban. Anda bukan korban. Ya, Anda adalah pelaku. Pak, tapi dia yang ngomongnya nggak enak sama gue. Anda pelaku. Pelaku apa? Pelaku pembiaran terhadap kondisi yang ada. Nah, nggak enak kan? Pak, tapi gimana memperbaikinya? Nah, kalau ngomong gimana memperbaikinya, ini panjang topiknya. Tapi pagi hari ini kita fokus satu dulu yuk, bagaimana membangun rasa cinta kembali. Jadi, kalau kita sudah ngobrolin gimana membangun rasa cinta kembali, berarti kan ada sesuatu yang perlu dilakukan paling pertama kali. Tahu nggak Pak Gus? Yang pertama kali dilakukan adalah sebuah keputusan. Keputusan untuk apa? Berhenti menjadi korban. Itu yang pertama. Karena selama Anda terus-menerus merasa diri sebagai korban, tidak akan pernah ada action untuk membangun rasa cinta kembali. Pak, kalau saya terlanjur dikhianati oleh pasangan, gimana caranya untuk membangun rasa cinta kembali? Itu journey-nya panjang banget. Oke? Kalau Anda pernah terlanjur dikhianati oleh pasangan, yang pertama kali dilakukan adalah ambil sebuah keputusan. Keputusan untuk apa? Keputusan untuk mengobati luka yang sudah terlanjur terjadi di dalam diri Anda. Iya. Nggak akan pernah bisa Anda membangun yang namanya rasa cinta kembali kalau luka tersebut belum Anda obati. Nah, seringkali nih kalau saya memberikan konseling ataupun lagi acara live kayak gini, ya tapi kan Bapak nggak ngalamin sih apa yang saya alamin. Bapak nggak ngerasain sih apa yang saya rasain. Nggak peduli gue. Yang punya luka siapa? Anda. Terus yang perlu ngobatin luka siapa? Dia. Lah, gini. Tahu nggak mental korban itu pola pikirnya seperti apa? Mental korban itu pola pikir kayak gini. Misalnya Agus lagi nyetir nih di pegunungan. Agus sudah pakai seat belt. Oke? Udah jalan sesuai dengan rambu-rambu yang ada, udah dengan kecepatan yang sesuai dan berperilaku sangat sopan di jalan. Berarti kan udah ngejaga semuanya, bener nggak Gus? Iya benar. Oke, tiba-tiba di sebuah tikungan ada truk ngambil jalurnya itu terlalu jauh, ngambil jalur Anda. Oke, terpaksa buang setir kan, banting setir.
masuk jurang. Oke, gelundung, jatuh. Tapi Anda masih selamat. Nah, Iya. inilah mental korban. Perhatikan sikap orang yang merasa mental korban. Anda selamat, terus logikanya, ini udah menjelang malam, Anda perlu ngapain berarti? Keluar dari situ, merangkak naik. Benar nggak? Iya, Mencari benar. pertolongan. Oke? Tapi kalau mental korban, ini pola pikirnya. Kenapa gue yang harus keluar? Gue menuntut pertanggungjawaban supir truk itu. Oke? Dia mabuk. Dia harus minta maaf sama gue. Baru gue bersedia untuk keluar dari ini. Itu mental korban, Gus. Iya, benar. Lah, supir truknya udah kabur. Entah di mana. Entah di mana. Dia nggak peduli dengan Anda. Dan Anda terus-menerus, selama dia belum minta maaf sama aku, saya tidak akan mau keluar dari jurang ini. Ya wes, mati. Kalau Anda doang yang mati, nggak masalah. Dalam tanda petik, di kehidupan pernikahan. Sayangnya kalau Anda punya anak, Anda akan ngajak Anda ikut mati bareng. Itulah kenapa saya bilang tadi, Anda bukan korban. Oke, korban sesungguhnya adalah anak Anda. Jadi, keputusan pertama adalah berhentilah ngerasa sebagai korban. Keputusan kedua, sadari diri kalau punya luka. Dan ambillah action untuk mengobati luka tersebut. Iya. Cara ngobatin gimana? Ya, nggak selesai kalau kita bahas di di Zoom ini. Tapi intinya adalah, apa sih yang nggak bisa dipelajari saat ini? Bener nggak, Gus? Iya, benar. Kita berdua punya guru yang luar biasa, Kang Asef Hairul Ghani. Bener nggak? Iya. Beliau yang sudah bolak-balik tanpa capek sekian tahun terakhir mengadakan workshop yang namanya forgiveness therapy. Bener nggak? Iya. Bahkan sekarang kalau misalnya mau cari yang gratisan, di YouTube juga banyak gitu loh. Udah Di banyak. Google juga banyak tentang bagaimana cara-cara proses healing, dan itu banyak kok yang tersedia ilmu. Nah, selama Anda ngerasa diri jadi korban, Anda nggak bakal mau menjalankan action-nya untuk mengobati diri sendiri. Karena ngerasa Anda sudah disakiti oleh pasangan. Karena Anda merasa dan di. Itulah kenapa langkah pertama berhenti jadi korban, langkah kedua obati diri Anda. Langkah ketiga apa? Langkah ketiga adalah mengambil sebuah pilihan. Mau terus-menerus jadi pribadi yang mati rasa, atau berusaha do something, lakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan sehingga Anda bisa membangun kembali rasa tersebut. Nah, ini kan panjang berarti prosesnya, benar nggak? Iya. Sedangkan banyak orang ngerasa, oke, kalau gitu yang bisa dilakukan sekarang adalah kita honeymoon bersama. Ya kali bisa otomatis langsung terbangun rasa. Bisa jadi waktu honeymoon malah ribut gitu loh. Bisa jadi waktu honeymoon malah yang terjadi luka batin lagi, diem-dieman. Bisa terjadi pada saat honeymoon yang terjadi adalah proses saling menyakiti, mengorek-ngorek semuanya gitu. Di sini penting banget kita punya ilmu yang cukup, ya. Jangan terbuai dengan jargon-jargon yang ada di luar di sana, dengan quotes-quotes yang terdengar indah gitu kan. Ya, aku sudah tahu banget lah, udah ikut KPK di batch pertama. Di luar sana tuh terlalu banyak jargon-jargon, meme-meme, quotes-quotes yang terdengar indah padahal sangat meracuni, benar nggak? Benar. Contoh quotes yang paling sering adalah terima saya apa adanya, benar nggak, Gus? Iya, cinta menerima apa adanya. Padahal itu adalah racun paling mematikan dalam sebuah relationship, tapi itu yang paling sering dipakai oleh banyak orang. Ya, apalagi racun-racun berikut tentang konsep saling memahami, saling menyayangi, saling Fred, itu juga racun. Di sini ada beberapa alumni KBK dan Kulwap pasti lagi cengar-cengir nih dengar obrolan kita nih, Gus. Iya. Jadi ada Dokter Dia, ada TIIS, wah udah tak absenin satu-satu deh di sini gitu kan. Jadi ada Mbak Neni, ya, yang udah pada senyum-senyum aja gitu loh, yang dengerin materi yang kita obrolin pagi hari ini. Nah, jadi kalau sudah terlanjur bottom rock, terlanjur apa ya, rasa cinta itu udah di dasar atau bahkan minus, sadarilah bahwa tidak mudah untuk membangun rasa itu sampai di sini lagi. Iya, menaikkannya ya, Mas. Apalagi kalau terlanjur minus gitu loh. Kalau udah terlanjur minus, healing dulu deh, jangan terlalu ambisius untuk membangun rasa cinta dulu gitu. Iya. Paham ya? Healing dulu, balik ke titik nol dulu, ya. Baru habis itu belajar untuk lagi
gimana membangun cinta. Nah, Pak, tapi jangan membangun cinta kalau rasa percaya aja belum bisa. Nah, itu dia. Membangun rasa cinta, membangun trust dulu. Pak, gimana bangun trust? Panjang lagi topiknya tuh. Yang alumni KBK udah tahu tuh, panjang banget topik untuk membangun trust gitu kan. Kita perlu dulu membangun yang yang namanya rasa nyaman. Nah, untuk membangun rasa nyaman itu juga topiknya panjang lagi. Gimana bisa membangun rasa nyaman kalau setiap hari dilihat adalah muka jutek? Wah, tapi saya berhak dong, Pak. Saya selama ini disakiti. Ya, muter aja di situ sampai lebaran kadal. Bener nggak, Gus? Nggak selesai gitu loh. Itulah kenapa kalau saya tanya, siapa sih yang bertanggung jawab untuk membangun kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga? Selama Anda masih bilang berdua, lupakan Anda bisa membangun kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga Anda. Kayaknya gue pamit habis ini, gue sudah banyak yang melotot sama gue. Mungkin itu sebagai pengantar, Gus. Silakan. Ya, berarti ini ya, harus kemauan untuk mengambil tanggung jawab ya, Gus. Karena memang harus kita yang mengambil tanggung jawab. Cuman kadang kan kita ini orang tua ini merasa nggak tahu nih, Gus. Kalau kita misalnya nggak tahu ke tabung cinta atau stok cinta kita itu udah habis atau belum gitu kan. Karena mungkin rasanya baik-baik aja gitu kan, terlihatnya mungkin baik-baik aja. Setiap hari sibuk mikirin anak sekolah, sibuk cari nafkah, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira gimana itu, Coach? Cara mengecek atau mengenali kira-kira stok kita ini kadarnya kayak gimana sih sekarang gitu? Apakah ada cara yang paling simpel? Beberapa apa ya? Kalau boleh dibilang test pen-nya. Ya, test pen-nya. Rapid test-nya. Gitu kan. Rapid test penyakit. Jangan pakai rapid test, penyakit test pen aja, masih ada setrumnya enggak? Siap. Coba. Sekarang nih ada pasangan di sebelah. Coba lihat dia. Pada saat ngelihat dia, ada rasa hangat nggak di sini? Ada getaran nggak di sini? Ya. Dan itu perlu jujur. Waktu ngelihat dia, bisa nggak lama-lama tuh kayak ada yang hangat di sini nih? Kalau ngelihat dia aja udah dengan perasaan kayak gini, nah itu udah kelar, udah pasti nggak ada. Oh iya. Ya, contoh kalau lagi pasangan lagi tidur, lihat mukanya. Ada nggak rasa yang nggak usah berdebar deh, rasa hangat di sini. Terus kalau diterusin hangat tuh bisa ngembeng nih kalau bahasa orang Jawanya. Lu Padang, gue Padang, Gus. Tapi kata orang Jawa tuh ada ngembeng di sini, mengambang di sini, pengen netes. Oke? Apalagi cara ngeceknya? Nih, kalau yang masih suka jalan ke pasar, ke mall, terus pegang tangan pasangan. Ada rasanya nggak? Atau jangan-jangan megang tangan pasangan sama megang troli nggak ada bedanya. Nah, itu bahaya banget, Gus. Iya. Dan megang tangan pasangan sama megang troli sama aja rasanya nggak ada bedanya gitu. Nah, itu udah sesuatu banget gitu. Nggak ada getarannya gitu ya. Nggak ada getarannya, boro-boro gitu. Dingin banget, udah nggak ada bedanya. Bahkan, apaan sih udah tua, malu, pegangan. Nah, itu juga bahaya banget. Terus gimana lagi cara ngeceknya? Coba lihat deh, saat Anda di luar, ada nggak rasa pengen balik ke rumah? Atau Anda ngerasa bebas lagi di luar? Ada nggak yang rasa manggil-manggil Anda saat Anda sedang di luar rumah? Yang menarik Anda? Nah, itu sih beberapa test pen yang bisa kita pakai gitu loh, Gus. Iya. Atau misalnya yang satunya lagi, Anda lebih milih untuk hangout sama teman, atau lebih milih hangout dengan pasangan. Nah, itu test pen banget tuh. Kita cek. Selama sebulan terakhir, banyakan hangout sama siapa ya? Ya sekarang kan lagi pandemi, nggak bisa. Yang kemarin-kemarin deh sebelum pandemi. Lebih sering mana hangout-nya? Atau mungkin hangout-nya sama pasangan, Coach, tapi sibuk dengan handphone masing-masing pas lagi di restorannya atau tempat. Lebih menggetarkan buat Anda. Berdua sih, tapi sibuknya dengan handphone masing-masing. Begitulah. Jadi gampang sebenarnya buat ngeceknya, pas bisa langsung dipraktekin gitu. Bisa, tapi biasanya pada takut praktek, Gus. Karena begitu iya. Kok sama ngelihat kulkas nggak ada bedanya ya, gitu kan? Nggak enak banget. Kulkas lebih menarik, ada begitu dibuka, ada yang bisa digraus gitu. Ngelihat pasangan, kok flat aja rasanya. Nah, itu yang udah perlu jadi PR buat kita. Ya berarti kalau memang udah ada udah biasa aja rasanya atau nggak ada getarannya, berarti itu memang perlu di ini ya, Coach, perlu di itu udah alarm alarm ya.
Ya mungkin kalau ibaratnya kanker belum stadium 4 tapi mungkin udah di stadium 1 gitu ya, Coach. Udah aja. Biasanya kalau di situ tuh minimal lo stadium 2, Gus. Udah Stadium nggak 2 ada ya. stadium 2 menjelang 3. Bahkan bisa jadi kalau dia berani lebih jujur lagi, bisa jadi itu adalah udah gejala stadium 3 atau 4. Kalau dia berani gali lebih dalam lagi. Iya. Ini nggak bercanda banget nih. Pada saat udah nggak ada rasa itu, bisa jadi sebenarnya kankernya udah ada, tapi dia memilih untuk tidak merasakan, Gus. Iya. Ini yang kejadian. Dan Iya. tahu-tahunya meledak. Orang sering kali kan kanker nggak ketahuan di awal, bener nggak? Iya. Meledak udah stadium 4 akhir gitu kan. Sama, di sebuah relationship juga sama. Yang terlihat adalah hubungan baik-baik saja. Tapi baik-baik saja itu versinya apa? Kita jarang berantem. Baik-baik Iya. saja versinya apa? Kita nggak pernah ribut sampai yang lempar-lemparan kursi gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya itu adalah bom waktu yang sudah kanker stadium 4. Cuman tunggu kapan meledaknya doang gitu. Iya. Oh ya, Coach, sebenarnya sih seberapa penting sih mikirin apa relationship ini biar cinta ini bagus lagi gitu, Coach. Karena mungkin ketika udah menikah dalam waktu yang lama, udah punya anak, berarti itu goalnya biasanya udah macam-macam. Misalnya pengen punya rumah yang mewah gitu kan, yang bagus, punya kendaraan bagus, atau mungkin fokusnya mikirin pendidikan anak gitu. Sehingga ketika fokus pikiran ke sana, agak lupa gitu mikirin relationship sendiri. Nah, sebenarnya berapa penting sih, Coach, kita mikirin itu punya impian memperbagus hubungan ini? Jadi mungkin kerangka berpikir ini yang perlu kita rapikan dulu, Gus, bahwa Iya. relationship ini bukan sebuah goal jangka panjang. Relationship ini adalah goal yang jadi pondasi sebenarnya. Pondasi untuk apa? Untuk pondasi untuk semua aspek kehidupan kita. Kenapa? Mau ngomong parenting. Iya. Ini ada Teh Iis nih. Nanti bisa Teh Iis ikut bantuin saya ya untuk respon ini. Bahwa kalau kita sibuk topik parenting dan kita mengabaikan satu fase yang namanya coupling atau tentang relationship, yang terjadi adalah parentingnya akan kosong, akan garing, akan tidak bernyawa, tidak punya energi. Kenapa? Karena anak akan melihat, ibuku cuma bisa ngomong doang, bapakku cuma bisa ngomong doang, tapi ibuku atau bapakku tidak bisa memberikan contoh bagaimana sih membangun hubungan yang sehat dengan pasangan. Gimana bisa memberikan contoh yang namanya menghargai. Gimana bisa memberikan contoh yang namanya respect. Gimana rasanya memberikan contoh yang namanya mendukung. Segala macam lah gitu loh. Karena kan itu perlu diberi contoh anak-anak, benar nggak? Iya, benar. Gimana kita dalam berkomunikasi, dalam bertutur kata, gimana tatapan mata, gimana body language, gimana sikap, gimana energi. Itu kelihatan semua loh sama anak. Itulah kenapa kalau yang terjadi anak bisa jadi sangat rebellious, jadi sangat keras, jadi sangat suka memberontak, bisa jadi karena anak nggak ngelihat contoh dari orang tuanya. Iya. Jadi kalau kita lebih banyak lagi membaca bahwa Bunda istilahnya yang happy parenting akan dari happy parent, gimana Bunda nanti? Strong parental relationship build happy children. Strong parental relationship build happy children. Jadi orang tua yang kuat jadi satu pasangan itu kan punya anak-anak yang berbahagia nanti gitu loh. Iya. Nah yang sering kali kan orang tuanya el-elan terus berusaha ngedidik anak. Kira-kira sih anak ngomongnya kan seperti apa? Ya lu aja nggak beres berdua, lo sok ngajarin gue gitu loh. Iya benar itu. Gitu loh Gus. Iya. Berarti memang yang lebih penting, parenting itu penting, tapi fondasinya dalam hubungan dulu ya. Termasuk juga dalam sebuah bisnis, Gus. Mau bangun bisnis gede banget di luar, terus sampai rumah kosong. Terus berarti nggak sih itu semua dalam hidup jadinya? Iya. Ya, gue pernah dapat satu klien, Gus. Posisinya tinggi banget lah, board of director di perusahaan yang sangat besar gitu loh. Dan konseling ke gue umurnya udah 56 tahun. 58 tahun. Udah pensiun. Iya. Dan waktu pensiun dia menderita banget, Gus. Jadi dibilang,
lebih mudah untuk bisa menghandle perusahaan saya dibandingkan menghandle istri saya katanya. Iya. Karena selama puluhan tahun dia mengabaikan proses membangun hubungan dengan pasangan. Hari ini dia panen apa yang dia abaikan puluhan tahun, Gus. Iya. Di rumah ribut melulu, di rumah dingin, di rumah nggak enak. Apakah itu yang teman-teman ingin dapatkan setelah pensiun nantinya? Atau kalau mungkin kayak ini kali ya, Coach, kayak WFH ini, Coach. Kalau Ya. dalam WFH kan banyak juga tuh kalau penelitian di luar negeri, banyak rumah tangga yang akhirnya cekcok gitu atau balas menjadi bercerai gitu, Coach. Kira-kira mungkin mirip dengan kisah Bapak pensiun tadi ya, Coach. Betul. Jadi WFH ini sebenarnya kan kayak dikasih apa ya, preview. Preview. Preview pensiun. Bener nggak? Apa sih sebenarnya satu realita pensiun? Realita pensiun adalah 24 jam lihat-lihatan. Lu lagi. Bener nggak? Iya, benar. Padahal sebelum pensiun, ketemu pasangan itu berapa lama sih, Gus? 8 jam mungkin. Cuman malam dong. Malam berapa jam ketemu? Ya, yang ketemunya mungkin 3 atau 2 jam, kan selebihnya istirahat tidur. Iya, itu ketemunya. Interaksinya? Interaksinya ya mungkin lebih sedikit dari itu kalau di rumahnya sibuk main handphone. Nah, kebayang nggak, Gus? Iya. Pagi berangkat interaksi maksimal 15 menit sampai 30 menit. Maksimal berangkat. Karena udah Iya. sibuk mandi, sibuk sarapan, sibuk siap-siap. Bener nggak? Iya. Begitu pulang kantor, interaksi maksimal berapa? 30 menit sampai 1 jam. Oke? Iya. Anggaplah total sehari interaksi 2 jam. Itu pun interaksi masih kita bisa pertanyakan lagi. Interaksinya chit-chat atau deep? Iya. Oke, seringkali interaksinya apa, Gus? Chit-chat, basa-basi, bener nggak? Cuma ngobrol-ngobrol ringan doang. Anggaplah 2 jam sehari. Berlangsung selama puluhan tahun. Belasan tahun, puluhan tahun. Terus abis itu pensiun. 24 jam lihat-lihatan. Nah, yang sering kejadian adalah banyak yang begitu pensiun ngerasa tidak kenal siapa pasangan hidupnya. Karena yang dia kenal adalah orang yang dia temui hanya 30 menit sebelum berangkat dan 1 jam setelah pulang. Dia hanya mengenal sosok ilusinya dia. Iya. Begitu pensiun, nggak bisa pakai ilusi lagi, benar nggak? Realita dihadapi. Langsung melihat realita. Apa? Kalau Agus perhatikan, banyak yang begitu pensiun, kehidupan kesehatannya menurun drastis. Ini ada dokter Dian di sini. Tolong bantu saya nanti, Dok. Bahwa begitu pensiun, yang tadinya sehatnya segini, nggak nyampe 2-3 tahun. Kucruk. Benar nggak? Iya. Tahu-tahu stroke, tahu-tahu kena serangan jantung, padahal sebelumnya aman-aman aja. Apa yang terjadi sebenarnya? Mulai ketebak kan bahwa banyak hal yang tiba-tiba, kenapa gini banget ya? Kenapa saya nggak dihargai pasangan ya? Kenapa begini ya? Kenapa begitu ya? Nah, sekarang pertanyaannya saya balikin ke teman-teman. Saat pensiun nanti, mau dapat kualitas kehidupan yang seperti apa? Hanya yang sekedar bertahan hidup? Pertanyaan berikutnya lagi, mau mewariskan kehidupan pernikahan seperti apa kepada anak Anda? Gitu loh, Gus. Ini ada pertanyaan di chat kayaknya nih. Boleh kalau saya bacain ya, Coach? Boleh. Saya mentok di komunikasi, Pak, dalam hubungan pernikahan karena memang juga terlahir dari pola asuh ibu yang sangat pendiam dan memendam, sedangkan ayah sebenarnya sangat komunikatif tapi sering mengalah. Dan saya memadukan dua sifat ini, pendiam, memendam, dan mengalah gitu. Ya. Kalau Anda melakukan itu siap-siap jadi keset, bener nggak, Gus? Ya, jadi kalau kondisi seperti ini kan bukan pertanyaan, ini curhat kayaknya. Tapi kalau ini diteruskan, udah pasti tidak sehat untuk jangka panjang. Yeah. Kita perlu melakukan satu hal namanya reprogramming. Reprogramming itu apa sih? Ya kita secara sadar memilih untuk mau jadi pribadi yang seperti apa. Oke? Iya, teman-teman di KBK tahu banget dulu bahwa si Indra ini dulu orangnya pendiam banget, kuper. Nggak ujuk-ujuk jadi sosok yang seperti ini gitu loh. Ini adalah sebuah proses yang cukup panjang perjalanannya. Ya, bahwa kita adalah hasil programming dari orang tua kita. Oke? Kayak Agus dulu cerita, terbiasa dengan pola pikir berbicara yang
Gimana Gus yang teriak? Bener nggak Gus? Tinggal di lokasi yang tetangga berjauhan gitu loh. Iya, budaya berbicara keras itu sudah terbentuk secara otomatis, bener nggak? Iya, jadi udah hal biasa. Tapi apakah artinya kita nggak bisa reprogramming hal tersebut? Bisa. Inilah banyak orang yang perlu paham. Orang selalu ngerasa, ya gue nih kayak gini. No, Anda bukan kayak gitu. Anda terbentuk jadi orang kayak gitu. Oke? Kalau Anda terbentuk, berarti good news-nya apa? Anda bisa membentuk ulang diri Anda. Nggak peduli Anda dulu kayak apa. Anda orangnya pendiam. Anda pendulunya orangnya kuper. Nih yang lagi ngomong di depan layar kaca Anda, orangnya dulu pendiam, kuper. Kelihatan nggak sekarang? Iya, kelihatan. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Yang ada ngegas melulu, bener nggak? Artinya apa sih? Ini bisa diprogram ulang. Bahwa saya hari ini memilih untuk pakai pendekatan yang seperti ini karena ini saya memang memilih untuk berperilaku seperti ini. Iya. Tapi apakah ini saya? Enggak. Saya adalah yang istri saya lihat sehari-hari, apa yang anak saya lihat sehari-hari. Tapi karena saat ini saya dibutuhkan untuk jadi pribadi seperti ini, saya memilih untuk bisa berinteraksi dan bersikap seperti ini. Jadi teman-teman, pagi hari ini, Anda yang udah terlanjur ngerasa, ya gue orangnya begini, no. Oke? Anda bukan seperti itu. Anda terbentuk, terprogram jadi orang seperti itu. Good news-nya apa? Semua bisa diprogram ulang. Sekarang gue tanya nih Gus, masih makan nasi nggak? Masih. Oke, kenapa makan nasi? Karena memang dari kecil kok makan nasi, Coach. Oke, dari kecil berarti ya, benar ya? Berarti sudah dibiasakan dari kecil, benar nggak? Iya. Dari kecil kasih nasi, diulang lagi, kasih nasi lagi, terus. Akhirnya refleks kita kalau lapar nyarinya nasi, benar? Iya, benar. Misalnya hari ini gue kasih tantangan Gus. Iya. Detik ini juga berhenti makan nasi, bisa nggak? Mungkin bisa aja sih Coach kalau di reprogramming. Nah, oke, berarti bisa. Ganti dengan jagung gitu. Gua nggak bilang mudah, tapi bisa, benar nggak? Bisa. Kalau misalnya hari ini Agus diperintahkan untuk pindah ke Swedia. 10 tahun dari sekarang, Agus masih nyari nasi nggak? Ya mungkin enggak, Coach. Udah enggak, benar nggak? Padahal iya. hari ini merasa nggak bisa hidup kalau nggak makan nasi. Artinya apa sih? Kalau kita sudah melakukan proses reprogramming itu caranya gimana? Terus-menerus melakukan hal yang baru setiap hari. Terus. Lama-lama ini geser loh. Lama-lama programnya berubah. Iya. Yang ngomong di depan Agus hari ini, dari 2017 sudah nggak makan nasi. Masih hidup. Iya. Pak, kok mengharamkan nasi? Emang ada kalimat gue mengharamkan nasi? Woi, jangan terjemahan bebas. Gue memilih untuk nggak makan nasi. Yang bilang haram siapa ya? Kan ngomel lagi deh gue. Jadi poinnya adalah, teman-teman, saya tidak tahu Anda sekarang seperti apa. Yang saya tahu, Anda bisa memilih untuk tumbuh jadi pribadi yang baru, yang Anda inginkan. Di mana saat Anda bercermin di depan kaca, Anda bisa bilang, gue suka dengan apa yang gue lihat. Gue bangga dengan apa yang gue lihat. Gue yakin siapapun yang ngelihat orang ini, pasti bakalan suka sama dia. Itu baru keren. Iya, benar. Ini ada pertanyaan lagi nih, Coach. Boleh. Izin bertanya, Coach. Bagaimana tips awal membangun cinta bagi pasangan muda yang baru kenal beberapa bulan langsung menikah? Nah, ini kayak pasangan muda ini, Coach. Ya, ada satu quotes yang sangat sering gue sampaikan. Dengarkan saya baik-baik. Catat. Menikah dengan orang yang Anda cintai adalah sebuah kemungkinan. Iya. Oke? Tak ulang. Menikah dengan orang yang Anda cintai adalah sebuah kemungkinan. Mencintai orang yang Anda nikahi adalah sebuah keputusan. Oke?
Jadi namanya mencintai pasangan itu bukan sebuah keadaan. Mencintai pasangan adalah sebuah keputusan. Jadi langkah pertama untuk Mas Rido yang bertanya ini tadi adalah ambil keputusan untuk belajar mencintai pasangan Anda. Pak, analoginya gimana? Analoginya gini. Seumur hidup, gue kalau minum kopi pakai gula. Oke? Pokoknya kopi yang saset, apapun pokoknya kopi yang manis gitu kan. Yang ada manisnya ya, Kos. Ada manis-manisnya. Sampai dapat sebuah ilmu, ya elah itu mah rusak badan. Bener nggak? Kopi yang sehat itu pahit tanpa gula. Oke? Iya. Berarti apa, Gus? Berarti nggak minum gula lagi. Berarti saya memutuskan untuk belajar menyukai kopi tanpa gula. Yang tadinya menyukai, mencintai kopi dengan gula, oke? Terus saya mengambil keputusan, karena tahu ini adalah yang terbaik buat saya mengambil keputusan untuk belajar menyukai rasa kopi yang tanpa gula. Itu sebuah bumi sama langit nggak, Gus? Perbedaannya, Gus? Kopi dengan gula, dengan kopi tanpa gula. Iya, benar, Gus. Nah, ini gue mau ceritain nih awal-awalnya, Gus. Wah, dengan gagah berani lagi di Citos waktu itu. Ada kopi waktu itu yang lagi penuh, yang kopi yang paling ngetop gitu kan. Terus ada di sebelahnya. Wah, udah duduk dengan gagah melihat daftar. Set. Wah, ini kopi. Pesen. Nggak pakai gula. Emang nggak pakai gula, Pak. Gue yang norak berarti kan. Jadi, sok-sok ngerasa udah tahu, diketawain sama waitress, emang nggak pakai gula Pak kalau yang ini katanya. Oke, siap, datang dan kopi cekrek ceng. Datang kopinya, baiklah, aku orang yang sudah mulai belajar minum kopi. Begitu diminum, seruput. Terus gue nulis status, lebay ya. Ternyata kopi itu pahit, jenderal. Norak banget. Tapi itulah awal-awal gue berjuang untuk bisa menikmati rasa kopi yang tanpa gula, Gus. Perjuangan. Oke? Awalnya mudah. Enggak. Tiap minum kopi. Sekarang udah mulai bisa menikmati. Udah mulai tahu kalau Arabica itu lebih ada rasa asam-asamnya. Okay? Kalau Robusta itu yang pahitnya lengket nyampe ninggal di lidah. Oh, kalau Kintaman itu rasanya lebih light begini-begini. Udah belagu banget kan bahasa gue, generasi udah ngerasa orang paling tahu kopi. Tapi intinya adalah, gue pengen bilang, gue mulai bisa menikmati minum kopi yang tanpa gula. Bahkan sekarang minum kopi pakai gula, mual. Oh iya. Artinya apa sih? Gue mengambil keputusan untuk belajar menyukai kopi yang tanpa gula. Awalnya mudah? Enggak. Awalnya nggak enak, awalnya pahit, awalnya kok gini banget sih rasanya gitu loh. Iya. Kebayang ya, jadi untuk menjawab pertanyaan Mas Rido, langkah nomor 1 adalah belajar mencintai. Nomor 2, tambah ilmu. Contohnya apa? Seringkali orang salah dalam bersikap, dia berpikir dia sudah mencintai pasangannya. Nah, di kesempatan pagi ini, pengen tak sharing ke teman-teman bahwa mencintai pasangan itu udah basi. Apaan lagi tuh? Karena nggak penting apakah Anda mencintai pasangan Anda atau enggak. Tahu nggak yang lebih penting apa? Yang lebih penting adalah apakah dia merasa dicintai oleh Anda. Anda mau klaim teriak-teriak bahwa Anda cinta pasangan Anda, tapi pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah dia merasa dicintai oleh Anda. Itu yang lebih penting sebenarnya. Jadi kurang lebih gitu, Mas Rido. Untuk mencintai pun kita perlu belajar. Kita perlu cari tahu kebutuhan dia apa, bahasa cinta dia apa. Kalau bingung bahasa cinta apa, beli aja bukunya namanya 5 Bahasa Kasih. Apakah itu satu-satunya cara? Enggak. Itu hanya satu potongan puzzle untuk belajar mencintai pasangan. Benar nggak? Ya, karena 5 bahasa kasih itu adalah hanya jurus dasar. Ya, contoh misalnya bahasa kasihnya adalah
kata-kata pendukung, kata-kata pujian. Itu jurus dasarnya. Dari tiap jurus dasar ada jurus kembangannya lagi. Benar nggak, Gus? Ini sebagai yang orang Padang ya, Gus pasti tahu di jurus silat ada jurus dasar, ada jurus kembangan. Benar nggak, Gus? Iya, benar. Jadi kalau kita udah tahu jurus dasarnya, tugas kita untuk nyari tahu jurus kembangannya apa. Contoh dalam memberikan kata pujian. Kalau bilang pasangan kita, "Idih, kamu ganteng banget deh." Apakah otomatis dia ngerasa dicintai? Belum tentu. Karena bisa jadi yang dibutuhkan dia, pujiannya bukan dalam bentuk fisik. Bisa jadi yang dia butuhkan adalah pujian tentang hasil karyanya dia, tentang effortnya dia. Dan itu beda-beda buat tiap orang. Bahkan ada yang lebih silly lagi, yang lebih lucu lagi. Bisa jadi kalau saat pasangan Anda sedang memimpin imam di rumah dan dia baru saja mimpin imam dengan satu ayat hafalan yang baru, oke, perhatikan saya. Dan kalau bahasa kasih dia adalah kata-kata pendukung, selesai sholat Anda nggak muji dia, bisa jadi dia sedih loh. Iya. Apakah dia akan komplain ke Anda? Enggak, malu, weh, gila, riak banget gue minta dipuji. Tapi kalau bahasa kasih dia adalah pujian dan dia sudah mimpin sholat dan dengan ayat baru dan Anda nggak muji dia, confirm di mata dia, Anda nggak sayang sama dia. Lebay banget ya. Nah, segitulah kusutnya dalam sebuah relationship. Mudah-mudahan ngebantu ya, Mas Ridho. Ini ada satu lagi nih, Coach, pertanyaan, Coach. Ya. Mengenai proses healing, apa tahapan yang pertama harus dilakukan? Saya, Coach. Kebetulan saya punya karakter pasangan dengan perasaan yang kuat. Jadi kalau ngobrol itu harus memilah-milah kata yang pas. Karena kalau nggak pas seketika istri saya bisa langsung pundung atau berubah mimik wajahnya. Apa yang salah dari saya, Coach? Yang salah dari Anda adalah titik. Jadi kita nggak usah ngomong salah deh. Yang perlu diperbaiki. Aktifkan radar. Oke. Milikilah, bangunlah kepekaan yang lebih tinggi. Punya pasangan yang peka dan kitanya nggak peka, Anda tanpa sadar seperti kayak bulldozer. Tahu nggak kayak mesin giling? Udah ngegiles pasangan bolak-balik, gerujuk, terus Anda nggak ngerasa. Terus begitu pasangan pundung, terus Anda ngomong kayak gini, apa sih? Rese amat, lebay banget, salah gua apa sih? Begitu aja lu besar-besarkan. Ya, di KBK banyak tuh para kaum bulldozer yang sadar akhirnya bahwa bahaya banget yang sikap-sikap seperti ini gitu loh. Jadi teman-teman, untuk menjawab pertanyaan Mas Hendra tadi, kalau punya pasangan yang cukup peka, berarti tugas Anda adalah lebih mengasah kepekaan Anda. Caranya gimana? Ini caranya. Ya. Kan misalnya lagi naik kendaraan nih, kendaraan umum atau nyetir sendiri, oke? Kan seringkali kalau di lampu merah berhenti. Kalau pas lagi lampunya merah, bener kan? Suka nggak ngeliatin orang yang lagi nyebrang? Suka nggak ngeliatin orang yang lagi nunggu di pinggir jalan? Suka nggak merhatiin para pengasong? Oke? Nah, coba lihat ekspresi mereka. Selama ini kan Anda nggak pedulikan yang kayak gitu, bener nggak? Coba perhatikan ekspresi mereka. Terus Anda belajar nebak yang sedang mereka rasakan apa? Pak, kok susah banget? Oke, kalau itu agak susah. Lagi duduk di food court, oke, atau lagi duduk di cafe. Coba lihat ekspresi orang, body language dia, yang duduk di sebelah meja Anda atau duduk di seberang meja Anda atau jarak 2-3 meja dibandingkan Anda. Belajar menebak apa yang sedang mereka rasakan, apa yang sedang mereka pikirkan. Coba deh latih itu secara bertahap. Nanti pelan-pelan Anda akan mulai lebih peka perasaannya. Kalau Anda punya radar yang cukup peka, Anda bisa menyelamatkan banyak huru-hara yang tidak perlu terjadi dalam kehidupan pernikahan Anda. Anda bisa melihat sedikit aja perubahan yang tidak nyaman dari pasangan Anda atau dari anak Anda, dan Anda udah tahu, oh oke, ada yang nggak pas nih. Jadi buat Mas Hendra, kalau punya pasangan yang cukup peka, ya,
Dari sisi Anda adalah yang pertama kali aktifkan radar Anda, semakin diasah kepekaan Anda. Tapi sebelum itu dilakukan, paralel dengan melakukan itu, yang perlu juga dicari tahu adalah kira-kira kenapa ya pasangan Anda perasa banget. Seringkali mereka yang terlalu perasa itu sebenarnya bukan peka, sensitif. Nah, bedanya apaan tuh? Peka sama sensitif. Itu cuma istilah yang saya pakai aja, teman-teman. Kalau orang peka tuh orang yang mudah tersentuh hatinya, benar nggak? Kalau orang sensitif, kalau kata anak sekarang tuh baper. Baperan ya, baperan. Baperan, oke? Biasanya orang yang baperan itu punya luka batin. Ya. Gus, misalnya ada luka di sini nih, Gus. Iya. Oke? Iya. Tapi yang tahu kita doang nih, dan lukanya luka dalam. Tapi tampilan luarnya mulus. Oke? Tapi tiap malam kita ngerasakan sakit di sini nih. Iya. Terus teman cuman bilang, apa kabar? Ini niat jahat nggak yang nepok? Enggak. Tapi begitu dia nepok, kita nonjok. Bang! Temen ngerasa, masa lalu apa sih? Kan gue cuma nepok. Nah, inilah ilustrasi yang saya berikan, teman-teman. Kalau Anda punya pasangan, yang Anda ngerasa cuma nepok doang, tapi dia ngerasa kayak lagi ditonjok, kemungkinan besar pasangan Anda punya luka batin. Nah, gimana caranya nyembuhin luka batin? Panjang lagi topiknya kita. Tapi minimal teman-teman tahu nih, oke, kalau punya pasangan yang terlalu sensitif, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit pundung, dikit-dikit mutung, kemungkinan besar dia punya luka batin. Jadi PR-nya apa? Ya cari tahu. Jadi PR-nya apa? Ya bantu dia untuk healing. Jadi PR-nya apa? Sebelum bantu dia untuk healing, yakin Anda nggak punya luka batin? Jangan-jangan lukanya di diri sendiri ya, Gus? Iya. Gitu, Gus. Awas juga gue jadinya. Bunda boleh minta Boleh, Gus. Minum dulu, Gus. Ya, Bapak Ibu semua yang ingin bertanya atau ingin sharing boleh di chat ya, atau mungkin juga boleh kalau ngomong langsung juga boleh, tinggal di klik raise hand. Mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung gitu kepada Coach Indra, boleh, silakan. Ini udah banyak nih, Coach, pertanyaannya, Coach. Silakan, Coach, minum dulu, Coach. Ini menarik ini tema bahasannya bagi Bapak Ibu semua. Ya, silakan jadi inspirasi nanti untuk meningkatkan kualitas hubungan dengan pasangannya. Ya, lanjut. Ini, Coach, dari Mbak Irma. Baperan atau mutung berarti juga karena luka batin ya, tapi bagaimana membedakan kita baperan atau justru karena pasangan kita yang sering berkata kasar dan keras menurut kita, karena di keluarga kita dulu jarang dibentak gitu, Mas. Ya, gini, luka batin itu tidak harus dalam bentuk orang yang selalu bersedih. Oke, luka batin itu juga sering terjadi. Yang terlihat adalah kita mengcopy paste perilaku orang tua kita yang dulu kita tidak sukai. Itu ciri-ciri punya luka batin sebenarnya, Gus. Iya. Ya. Padahal dulu kita sebel banget, tapi pada saat kita dewasa kita mengulang perilaku yang tidak kita sukai tersebut. Ya, itu ciri-ciri luka batin kita belum selesai. Nah, terus Pak, kalau ini beneran saya yang punya luka batin, padahal yang keras, yang kasar itu pasangan gitu loh. Terus gimana cara cari taunya? Nah, kalau ini topiknya udah beda lagi. Bukan lagi tentang apakah kita punya luka batin apa enggak. Jadi, gini. Pak, topiknya adalah, Pak, pasangan saya kalau ngomongnya tuh kasar atau keras. Gimana cara saya memperbaikinya? Nah, itu kan pertanyaannya. Berarti kan? Jadi,
Kalau Anda sudah tahu punya pasangan yang berkatanya kasar atau keras. Oke? Siapa yang marah? Gue nggak marah. Emang ngomong gue kayak gini. Nggak marah aja begitu. Apalagi marah ya. Apalagi marah, kebayang nggak kalau dia marah kayak apa gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang ngerasa punya pasangan kayak gini dan dia tidak merasa ada yang salah dengan sikap dan perilakunya, terus gimana solusinya? Gini, singa sama manusia kira-kira lebih kuat mana, Gus? Kuat dalam hal apa dulu nih Kak? Ya, kalau dalam hal singa, dalam fisik mungkin kuat singa. Kuat singa. Oke. Jangan coba-coba datang tangan kosong ketemu singa. Bener nggak, Gus? Iya, benar. Diterkam. Oke. Tapi kalau gua tanya, siapa yang lebih hebat, singa atau pawang singa? Pawang singa. Pawang singa. Oke, padahal lebih kuat singa, tapi lebih hebat pawang singa. Bener nggak? Iya. Jadi kalau Anda punya pasangan yang berperilaku seperti singa, tugas Anda apa berarti? Jadi pawangnya. Jadi pawang singa. Kalau Anda punya pasangan seperti singa, dan Anda tidak belajar untuk jadi pawang singa, di mata pasangan Anda daging. Dikunyah-kunyah. Bener nggak? Terus begitu dikunyah-kunyah, terus mulai curhat, betapa malangnya nasibku diperlakukan seperti ini oleh pasangan. Ya, lu yang menyediakan diri lu jadi daging. Jadi pawang singa itu bisa dipelajari dalam waktu 2 hari, Gus? Butuh waktu tentunya, butuh latihan pas. Betul, hitungannya tahunan, bener nggak, Gus? Iya. Karena singa tahu kalau kita deg-degan, bener nggak? Dia bisa tahu dari hormon-hormon yang keluar. Kita bisa pasang muka sok berani, tapi di sini deg-degan. Singa tahu, digraus juga. Bener nggak? Iya, benar. Kan untuk menata perasaan hati aja untuk ketemu singa, itu butuh perjuangan sendiri. Jadi teman-teman, bagi yang hari ini ngerasa pasangannya adalah singa, ya, belajar ilmunya, tambah ilmunya, gimana caranya untuk bisa jadi pawang singa dibanding supaya nggak jadi daging yang terus-menerus dikunyah oleh pasangan. Kurang lebih gitu, Gus ya? Iya, Gus. Jadi pertanyaan lain. Ini gimana cara cara mengetahui kalau pasangan punya luka batin? Atau langsung to the point aja tanya gitu? Atau gimana, Coach? Ya, cara ngecek luka batin nggak gitu? Kalau orang belum punya ilmunya, nggak akan paham apa yang kita tanya. Jadi ini juga punya teman-teman yang dengerin Zoom meeting pagi hari ini, janganlah begitu selesai langsung nanya pasangan. Ayah, kamu punya luka batin ya? Terus gitu, ini orang baru kesambet di mana gitu kan? Aku habis dengerin Zoom meeting. Makanya jangan terlalu banyak belajar, jadi kayak lu tuh kelakuan, jadi sok-sok ngatur-ngatur gue, kan gitu jadinya. Jadi durhaka sama suami. Iya, yang nggak petantang-petenteng sama istri gitu kan. Jadi bukan gitu caranya, bukan ditanya langsung kamu punya luka batin apa enggak. Balik-balik lagi adalah belajar untuk mengaktifkan kepekaan. Bener nggak, Gus? Iya, Gus. Di situ kita perlu tahu, perilaku dia itu wajar nggak sih? Nah, mau tahu wajar apa enggak, patokannya apa dong? Berarti harus punya referensi yang cukup. Bener nggak, Gus? Iya. Kan seringkali orang ngerasa wajar atau enggak itu kan sangat relatif. Bener nggak? Iya. Kalau dulu dibesarkan dari keluarga yang hobinya ngomongnya bentak-bentak. Saya punya, Gus, gue punya klien yang berasal dari keluarga kuaya deh. Nggak usah ngomong kaya, kuaya. Dan ternyata di keluarga tersebut sudah terbiasa kalau ngomong, itu maki-maki. Ngomong sialan, kurang ajar, bangsat, segala macam, itu hal yang normal gitu, Gus. Dan termasuk orang tua. Orang tua ke anak ke orang tua. Jadi di antara mereka sudah tidak merasa ada yang salah dengan itu. Itulah pola komunikasi mereka sehari-hari, Gus. Iya. Begitu nikah, pasangannya kejet-kejet, Gus. Nih, kenapa jadi begini katanya? Iya. Oh, gini amat ngomong ya. Begitu berusaha diingatkan,
Yang diingatkan, nerima nggak, Gus? Iya. Susah. Enggak. Lu aja terlalu lebay. Gue bisa biasa aja tuh. Nah, jadi disinilah pentingnya untuk kita punya tahu batas wajar, normal, referensinya tuh apa gitu loh. Bukan versi kita sendiri. Bener nggak? Itulah Iya. pentingnya kita punya kayak semacam apa Gus ya? Guidelines ya, rambu-rambu untuk kita tidak cuman menetapkan versi kita sendiri. Banyak-banyak mengaji, banyak-banyak mengkaji, banyak-banyak baca buku, banyak-banyak ikut seminar, banyak-banyak ikut pelatihan, banyak-banyak ikut kelas. Disitulah kita nanti ujung-ujungnya bisa ngelihat benang merahnya. Oh, oke. Ternyata yang selama ini saya pikir wajar, ternyata nggak wajar. Bener nggak? Yang saya pikir baik, ternyata nggak baik. Gitu loh caranya. Jadi nggak bisa instan memang. Oke? Ini kok saya bacain lagi ya, Kos, pertanyaan Boleh. selanjutnya. Saya sudah menikah 15 tahun, Pak. Tapi sepertinya belum ada teknik komunikasi yang cocok. Sehingga kami bingung bagaimana menyampaikan keinginan dan harapan diri kami masing-masing. Ketika kami komunikasi yang ada kesalahpahaman. Ini udah cukup lama ya, Kos. Udah 15 tahun. Nah, kira-kira gimana nih, Kos, kalau udah dalam waktu cukup lama ini belum nyambung gitu. Artinya mungkin belum ketemu cara yang cocok komunikasinya, Kos. Oke, bagi yang bertanya, saya tanya. Misalnya Anda bekerja. Oke, terus ditugaskan oleh kantor Anda pindah ke Timbuktu. Tahu nggak Timbuktu di mana? Bagi yang baca Donald Bebeknya mana, Bang? Nah, ini mau pamer juga sekalian nih. Beli edisi terakhir. Edisi perpisahan Donald Bebek. Ya, bagi teman-teman yang waktu kecilnya suka baca Donald Bebek, itu tahu satu kota yang namanya Timbuktu. Ya, kalau lagi ngerasa punya masalah, ting kabur ke Timbuktu gitu kan. Kalau lagi pengen melarikan diri, ting kabur ke Timbuktu. Anggaplah teman-teman ditugaskan oleh kantor ke Timbuktu. Dan sedikit bocoran, Timbuktu itu ada di negara Mali, di Afrika, dan salah satu negara termiskin di dunia. Jadi jangan berharap begitu Anda ke Timbuktu, Anda bisa ketemu dengan orang yang ngerti bahasa Inggris. Ya, kemarin tak Google Timbuktu, wah ilah di jalanan masih banyak kambing, Gus, ternyata Gus, bertebaran gitu. Jadi, negara yang sangat-sangat terbelakang lah intinya. Nah, yang pengen tak tanyakan kepada yang bertanya tadi, kalau Anda pindah ke Timbuktu, di mana tidak ada yang ngerti bahasa Inggris di sana, pilihan pertama, A, Anda paksa orang Timbuktu belajar bahasa Indonesia. Pilihan kedua, B, Anda yang belajar bahasa Timbuktu. Kira-kira yang mana, Gus? Yang mana tuh kira-kira? Belajar maksa orang Timbuktu belajar bahasa Indonesia, atau kita belajar bahasa Timbuktu? Kita yang belajar bahasa Timbuktu. Nah, buat kafir lo mau belajar bahasa orang lain, bener nggak? Tapi kenapa dalam sebuah relationship kita yang nuntut pasangan kita untuk ngertiin bahasa kita? Yeah. Jadi mesti dibenerin nomor satu adalah kerangka berpikirnya dulu, mindsetnya dulu. Makanya gue bilang bahaya banget yang namanya kata saling mengerti. Kagak, pret. Anda yang lakukan, Anda yang belajar ngerti bahasa pasangan. Bukan pasangan Anda. Ya, ada yang live nggak abis ini, Gus? Iya. Ini bagian nonjoknya ya. Jadi, bagi yang bertanya tadi, problemnya selama 15 tahun karena Anda berharap bisa saling mengerti. Makanya nggak jadi-jadi. Minimal ada satu pihak yang mau ngertiin duluan. Ngertiin bahasa dia apa. Caranya gimana? Nah, inilah yang terjadi di 10 tahun pertama pernikahan saya dengan Bunda, dengan istri saya. Jaka sambung naik ojek. Kagak nyambung, Jack. Ngomong A, terjemahannya B. Dia ngomong C, gue terjemahannya D. Itu terjadi berulang-ulang. Bener nggak? Ini mau sampai kapan kayak gini? Nah, akhirnya kita membangun sebuah aturan main, Gus. SOP. Standard Operating Procedure. Kalau bahasa pegawai negerinya namanya juklak.
Apa sih juklak yang kita bikin? Akhirnya yang sering dilakukan sekarang adalah kalau sedang berkomunikasi, itu yang sering banget gue lakukan adalah bertanya kembali kepada istri. Yang Bunda tangkap apa? Jadi gue nggak bermain asumsi, Gus. Iya. Terus yang kedua, kalau istri gue ngomong sesuatu, gue cross check ke istri gue. Yang Bunda maksud ini bukan? Bukan. Nah, lu untung gue nanya. Karena terjemahan gue beda banget dengan apa yang istri gue sampaikan gitu loh, Gus. Iya. Nah, inilah cara kita untuk belajar ngerti bahasa pasangan. Paham ya? Iya. Jadi, di sini penting banget ada salah satu pihak yang mau duluan belajar ngerti. Jadi gitu kurang lebih jawabannya untuk yang bertanya tadi. Iya, untuk Mbaknya ya, semoga bermanfaat ini jawabannya. Ini Ya, kita mau sampai jam 9.30. kalau nggak ngerasa bermanfaat, ngerasa sakit hati, Gus, pagi ini. Ya, Coach. Saya lanjut. Boleh ya, Coach? Masih. Nah, ini kalau yang pernah gagal dalam pernikahan nih, Coach, dan sudah menyadari kesalahan, apakah tetap harus melalui proses healing dulu dan bagaimana memastikan kalau luka itu sudah sembuh? Atau boleh mencoba praktek dalam pernikahan berikutnya? Dan boleh bagi tipsnya untuk kenal pasangan, semisal prosesnya dengan ta'aruf gitu, Coach. Oke, Gus, coba angkat bukunya, Gus. Yang Yubi, mana? Gus. Oke, siap. Nah, di buku yang Agus pegang itu udah ada satu bab yang judulnya Jangan Terburu-buru Memulai Hubungan Baru. Yeah. Jadi buat Anda yang pernah gagal dalam pernikahan, langkah paling wajib yang Anda lakukan adalah healing. Jangan coba-coba menikah untuk healing. Ini fatal. Kok bingung? Maksudnya gimana, Pak? Oke, saya ulangi. Wajib untuk healing, jangan Anda menikah tujuannya untuk healing. Berharap pasangan Anda yang melakukan healing itu buat Anda. No. Yang terjadi bisa jadi Anda menikah dengan pasangan yang punya luka batin juga. Iya. Yang berharap di healing oleh Anda. Cakep kalau udah kayak gini. Anda pengen di healing, pasangan Anda minta di healing. Terus siapa yang akan melakukan proses healingnya? Datanglah yang nawarin, sini aku healing. Hai. Iya, iya. Jadi untuk yang bertanya tadi, wajib melakukan proses healing terlebih dahulu. Kalau teknis healingnya, seperti kita udah bahas di awal tadi, Gus, banyak. Ya, kalau mau yang secara formalnya belajar deh, yang namanya forgiveness therapy, bukunya ada, workshopnya ada. Kalau mau gratisan di YouTube banyak, di Google banyak, ya. Usaha, masa minta disuapin melulu gitu kan, jadi ngomel-ngomel lagi. Gitu. Jadi poinnya, apakah boleh praktek langsung untuk setelah menikah? Jangan, Anda jahap kepada pasangan Anda. Bukan jahat, Gus, jahap. Jahap. Anda kamu jahap, Rangga. Jadi buat teman-teman yang sudah pernah gagal dalam kehidupan pernikahan, jangan buru-buru mulai sebuah hubungan baru, berharap luka Anda disembuhkan oleh calon pasangan Anda. Tidak akan seperti itu, Ferguso, prosesnya. Yang terjadi Anda hanya akan membuat luka baru dalam kehidupan pernikahan Anda yang berikutnya. Nah, gimana tipsnya untuk bisa proses ta'aruf? Nah, ini Agus lebih jago sebenarnya karena punya Instagram belajarta'aruf.com gitu kan. Jadi tapi kalaulah boleh kasih saran untuk teman-teman yang belajar ta'aruf, yang sering kejadian adalah Anda akan menarik orang yang mirip dengan Anda. Itu aja sih tipsnya. Jadi kalau Anda pengen dapat pasangan skornya 8, berarti PR-nya apa, Gus? Memastikan diri skornya 8 juga, Coach. Ya, minimal 8 atau 8,5, benar nggak? Karena kan seringkali kita dapatnya yang sekufu, beneran, Gus? Yang mirip-mirip gitu loh. Casingnya bisa jadi beda. Jeroannya seringkali sama banget. Pak, tahu dari mana? Dari 2011 gue ngasih konseling. Semakin kesini semakin ngelihat. Gila ya, yang nikah tuh ujung-ujungnya mirip gitu loh. Walaupun tampilan awalnya bisa beda banget. Kurang lebih gitu, Gus. Iya.
Ini ada lagi nih, Mas. Saya bacain pertanyaannya. Bagaimana menyikapi pasangan yang diajak memperbaiki komunikasi dalam hubungan, tapi reaksinya berlebihan waktu diajak sama-sama untuk mempelajari 5 bahasa kasih. Dia bilang hidup itu nggak selalu sama kayak di buku pelajaran atau buku dongeng. Orang nggak akan bisa naik sepeda roda 2 kalau cuma dikasih tahu sama disuruh baca buku naik sepeda. Harus belajar sendiri, sehingga kalau jatuh harus bangun. Ini yang nanya pasti telat masuk ruangan, Gus. Karena di awal udah bilang nggak ada kata saling. Iya. Ya lu yang belajar, lu yang praktek. Jangan betul. Jadi pasangannya boleh nggak ngomong gitu? Boleh banget. Lo teori doang lo nyuruh-nyuruh gue, lo sendiri belum praktek. Itulah kenapa kita udah bahas di awal tadi, Gus. Nggak ada kata saling. Anda yang lakukan, Anda yang praktek. Anda yang melakukan terlebih dahulu secara istiqomah, barulah boleh ngajak pasangan. Ini penyakit paling besar yang sering ada di dalam sebuah relationship adalah terlalu mengagungkan kata saling ini, Gus. Iya. Kita harus saling bertumbuh. Yaitu kejedot kan begitu diajak ngajak pasangan bertumbuh, nggak mau orangnya. Lu cuma teori lu, belagu lu, sok-sok ngajarin gue lu, kan jadi pahit dengarnya, bener nggak? Tapi kalau kita udah praktekin dan pasangan bisa melihat perubahan yang sangat signifikan di dia, pada saat kita ngajak, ajakannya jadi beda nggak? Energinya, Gus. Iya, beda. Jadi beda nggak? Beda. Karena kita udah nunjukin kita tumbuh jadi pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan diri kita hari ini. Begitu loh. Jadi saling itu akan berlaku, boleh saling dengan catatan dua-duanya sudah jadi pribadi yang dewasa. Dua-duanya sudah jadi pribadi yang matang. Dua-duanya sudah tumbuh jadi pribadi yang jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Gue sama Bunda udah di fase saling. Karena kita berdua sudah tumbuh jauh dibandingkan kita yang dulu. Apakah sudah sempurna? Pret, boro-boro. Tapi dibandingin dulu, udah jauh banget, Gus. Iya. Monggo pertanyaan berikutnya. Ini mungkin yang terakhir ya, Mas, karena waktu kita mungkin sampai jam 9.30. Oke. Masih ada 9 pertanyaan lagi. Jadi ini saya pilih ya pertanyaannya beberapa. Silakan. Kalau yang belum terjawab ya mudah-mudahan di lain kesempatan bisa dijawab. Nah, ini pertanyaannya adalah, Pak, ketika suami pernah selingkuh, gimana cara kita untuk kembali perasaan cinta kepada pasangan? Bilang tidak ada hubungan lagi, tapi beberapa kali masih saja ketemu chat atau sesuatu barang yang menunjukkan dia masih berhubungan dengan perempuan. Jadi keranjang cintanya tambah defisit. Nah, ini kalau untuk yang diuji dengan selingkuh, Coach. Iya, bagi yang punya pasangan selingkuh, dicari dulu akar masalahnya apa. Ya. Bagi peserta KBK udah tahu banget deh. Kita udah sering bahas pihak ketiga itu bukan penyebab hancurnya rumah tangga. Bener ya, Gus ya? Iya. Pihak ketiga itu bisa hadir karena sudah ada masalah dalam rumah tangga tersebut. Jadi bukan pihak ketiganya yang ditoyor-toyor gitu loh. Pihak ketiga tuh kecil kemungkinan hadir kalau belum ada retakan, belum ada rongga dalam rumah tangga tersebut. Benar nggak? Iya. Berarti PR Anda bukan ngejar-ngejar pihak ketiga, beresin akar masalahnya apa. Oke? Pihak ketiga itu adalah cuman trigger, sesuatu cuman pemantik dari uap bensin yang sudah sangat banyak. Benar nggak, Gus? Iya. Cuma dapat petikan api, duar meledak. Dan itu bisa terjadi di pernikahan yang terlihat baik-baik saja sebelumnya. Jadi untuk yang bertanya ini tadi, PR Anda adalah pastinya healing, ya proses healing perlu tetap dilakukan. Yang kedua, cari akar masalahnya ada di mana. Pak, gimana caranya? Ya wes, konseling. Ya, karena itu perlu dilacak sampai ke akarnya itu ada di mana gitu loh. Dan bisa jadi Anda punya peran cukup besar membuat ini terjadi. Nah, mulai nggak enak kan dengar jawabannya? Padahal selama ini ngerasa jadi korban, bener nggak? Iya. Tidak peristiwa yang berdiri sendiri. Nggak ada yang peristiwa yang ujuk-ujuk langsung kejadian. Ya, Pak, ini sering banget kalau orang lagi konseling, Gus. Pak, sebelum ini
kami nggak punya masalah apa-apa, Pak. Tiba-tiba dia begini. Gue cuma nyengir doang kalau ada konseling orang ngomong tiba-tiba, Gus. Nggak ada yang tiba-tiba. Cuman kitanya aja yang nggak sadar, Andanya aja yang nggak sadar bahwa ini adalah bom waktu, ini adalah uap bensin yang sudah lama terkumpul. Cuma nunggu kapan meledak. Bukan pertanyaannya bukan apakah akan meledak, cuma nunggu kapan akan meledaknya. Ya, jadi PR buat Anda yang bertanya ini tadi, ya perlu dicari, dilacak akar masalahnya ada di mana. Dan biasanya akarnya itu sudah lama terjadinya, prosesnya sudah bertahun-tahun sebelumnya, cuman kitanya aja yang nggak. Gitu, Gus. Iya, Coach. Terima kasih banyak, Coach, jawabannya. Ini masih ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin ini semangatnya di akhir kayaknya, Coach. Soalnya dari awal tadi sepi. Itu biasa. Kalau udah mau bubar baru pada seru gitu kan, Gus? Iya. Baru banyak pertanyaan masuk ya. Tapi mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa hadirkan kembali Coach Indra di Akademi Pernikahan. Mungkin terakhir, Coach, sebelum ditutup, ada mungkin kata-kata penyemangat, Coach. Karena setelah ini kan Bapak Ibu ini akan berjuang lagi nih, memulai sesuatu yang baru lah dengan semangat baru gitu, Coach. Iya. Teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, belajar membangun sebuah hubungan, ini adalah proses umur hidup. Oke, lifetime proses, proses yang sangat panjang. Ya, siapkan stamina-nya. Nah, bagi yang saat ini mungkin merasa skornya sedang drop, ayo ambil langkah untuk memperbaiki. Kenapa? Karena kalau bukan Anda yang melakukan perbaikan, kasihan anak Anda nantinya. Saya sempat intip pada satu pertanyaan, bertahan tidak bercerai hanya demi anak. Itu egois banget. Ya. Bertahan demi anak boleh, itu koma, dan perbaiki. Oke? Seringkali orang hanya bertahan alasan demi sayang anak. Enggak, kalau hanya Anda bertahan dan tetap status quo dengan kondisi seperti sekarang di mana Anda saling menyakiti dengan pasangan dan anak Anda tahu, ngomong-ngomong anak Anda tahu, anak Anda lebih pintar dari Anda. Mereka tahu walaupun mereka tidak cerita kepada Anda. Ya, jadi PR Anda sebagai orang tua adalah, inginkah Anda mewariskan sesuatu kepada anak Anda? Karena hadiah terbaik buat anak Anda, hadiah terbaik buat anak Anda adalah melihat orang tuanya bahagia. Hadiah terbaik buat anak Anda adalah bisa melihat orang tuanya punya hubungan yang sehat. Kenapa? Karena itulah yang akan dia bawa saat dia dewasa dan menikah nantinya. Apakah Anda mau berjuang untuk memberikan sebuah warisan yang hebat buat anak Anda? Pilihan ada di tangan Anda. Semoga bermanfaat. Ya, terima kasih banyak, Coach, atas ilmunya dan kesempatannya. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu semua yang udah hadir ya. Terakhir saya sampaikan acara kita ini disponsori salah satunya oleh British Propolis ya, itu salah satu produk yang disupport oleh Mas Ipo. Di sini ada resellernya Mbak Andi Ratu ya. Nanti di grup WhatsApp diinfokan nomor WhatsApp-nya kalau ada yang memesan. Ya mungkin itu aja Coach Indra dan teman-teman semua. Terima kasih. Mohon maaf ya atas segala kekurangannya dari saya sebagai moderatornya. Dan kita sampai jumpa lagi di kajian pekan depan ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.